Baik, selamat malam kepada seluruh mahasiswa Stekom yang pada malam hari ini bergabung bersama di dalam kuliah online desain animasi permodelan objek 3D2 untuk program studi S1 desain grafis ya. Yang pada kesempatan malam hari ini nanti akan saya sampaikan tentang pengaturan kamera ya, khususnya penggunaan deep of field atau dikenal dengan istilah DOF dan multi kamera di dalam Blender versi 280 ya. Nah, di dalam penggunaan deep of field ya atau DOF itu nanti bisa diatur dari pengaturan kamera yang ada ya, yang ada di dalam Blender ya, itu. Dan juga penggunaan multi kamera itu nanti juga akan atau bisa diatur dari blendernya juga ya. Sehingga di dalam pengaturannya nanti akan gambar-gambar dari banyak kamera untuk bisa dijalankan di dalam blendernya ya itu. Jadi nanti kita menampilkan secara bergantian ya. Menampilkan secara bergantian tampilan objek 3D-nya baik dari samping, dari atas tergantung dari penempatan banyak kameranya ya. Nah, nanti ini akan kita coba untuk membahas tentang kamera, baik itu nanti ketika kita pengen merender menjadi gambar ataupun movie, dan juga nanti ketika akan menggunakan banyak kamera ya. Baik, seperti biasa Anda bisa presensi di Siakat untuk lebih memastikan bahwa kehadiran pada kesempatan malam hari ini tercatat di dalam sistemnya. Nah, ini saya lanjutkan atau saya ulangi lagi ya. Jadi pada dasarnya itu kita memiliki 3 objek ya. Atau saya sudah menyiapkan 3 objek. Objek yang pertama yaitu cube ya ini yang sudah dimodifikasi. Kemudian sudah diberikan modifier subdivision surface dan juga smooth. Kemudian sudah mempunyai material dengan warna merah ya. Ini material warna merah dan mengkilap ya. Kemudian yang kedua ada monkey ya. Namanya Susin. Ini bawaan dari Blender. Menambahkannya dengan Shift A, kemudian Mesh, kemudian monkey ya. Itu nama objeknya secara otomatis Susin ya. Ini sudah diberikan modifier subdivision surface smooth tapi belum mempunyai material ya. Gitu. Nah, kalau misalkan pengen ditambahkan material ya kita tambahkan aja. Jadi tinggal diklik tanda plus, kemudian new ya. Nah, ini sudah muncul material 002. Kalau pengen warna ya langsung aja dipilih warnanya apa. Misalkan coklat ya kita pilih aja warna coklat ya. Atau warna yang mengarah ke coklat ya. Misal ya. Oke. Ya. Kemudian kita tab A ya. A itu untuk select all. Kemudian di assign. Nah, ini ya. Kemudian ini juga ada spare ya. UV spare ini juga dari Shift A, Mesh UV spare ya. Dan juga sudah diberikan apa namanya itu subdivision surface modifiernya dan juga smooth ya. Kemudian juga belum punya material. Nah, ini bisa kita tambahkan material juga dengan cara kita klik tanda plus untuk membuat slot material baru. Kemudian pilih new untuk membuat material baru ya. Kemudian kalau ini mau diberikan tekstur bisa ya. Kalau pengen diberikan tekstur bisa, kita tinggal pindah ke UV ke shading ya. Ke shading, nanti di dalam shading ini ada nah ini ya. Ada apa namanya ini?
Principal BSDF ya, secara default. Nah, kalau mau diberikan tekstur berarti di sini kita bisa mengaktifkan dulu. Karena di komputer saya ini di freeze ya, di freeze itu diberikan pembekuan tampilan ya, pembekuan tampilan awal atau tampilan Windows-nya. Jadi ketika di shutdown itu semua pengaturan yang saya berikan di dalam software-softwarenya atau aplikasinya itu hilang semua ya. Balik ke settingan awal lagi ya. Jadi di sini saya selalu mengulang-ulang edit preferences dikarenakan ketika saya shutdown itu secara otomatis dia akan balik lagi ke settingan awal ya. Ya agak enaknya di situ, tapi enaknya ini kalau misalkan saja kemasukan virus ya, kemasukan virus seberapa banyak pun nggak ada masalah ya. Ketika di shutdown virusnya otomatis terhapus semua karena dia balik ke setting awal lagi. Itu enaknya freeze. Ya, tapi nggak enaknya ya ini settingnya harus diatur berulang-ulang ya. Nah ini untuk node wrangler-nya kita aktifkan dulu ya, node wrangler-nya ini ketika pengen menggunakan tekstur ya atau HDRI. Nah kemudian kalau sudah kita simpan dari save preferences ya ini ya dari tree strips ya, save preferences kemudian di close. Kemudian kalau sudah tekan Ctrl Shift T ya. Nah, Ctrl Shift T pilih materialnya ya, pilih materialnya. Saya gunakan plank saja ya misalkan. Nah, ini saya ambil semua. Klik salah satu, tekan Shift, klik yang terakhir. Jangan apa namanya itu jangan yang zip ya. Zip ini kan pasti bukan gambar. Nah, itu jangan digunakan, dihindari ya. Jadi klik, klik, klik ini semuanya nanti akan terpilih ya. Kalau sudah kita pilih Principal Texture Setup ya. Multiple selection-nya pakai shift ya. Nah, ini nanti otomatis masuk semua nih ya. Nah, ini teksturnya secara otomatis masuk semua. Kemarin sudah pernah saya singgung ya. Atau sudah pernah saya sampaikan di dalam pembahasan tentang ini ya, tekstur dan HDRI. Nah, ini sekarang sudah punya tekstur ya. Apakah bisa dilihat hasilnya? Nah, ini harus kita ubah ke dalam tampilan render ya. Tampilan render. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Nah, ini teksturnya sudah masuk ini. Ya, teksturnya sudah masuk. Cuma plangnya masih terlalu besar-besar ya. Kalau pengen diatur lebih kecil-kecil gimana? Kalau pengen diatur lebih kecil-kecil berarti kita harus mengatur dari mapnya nih ya. Nah, ini map ini. Nah, ini ya. Nah, ini ada mapping ya. Kemudian nanti tinggal pilih scale. Scale X, Y, Z-nya disamakan ya. Jadi kalau misalkan saya ubah 3, berarti dibuat berdampingan 3 ya. Kalau satu kan gini, planknya 1 gambarnya ya. Ini strip-strip planknya ini ya. Nah ini strip-strip planknya ini. Kalau dibuat 3 dia lebih kecil tapi nanti berdampingan ya, berdampingan 3. Diperkecil sehingga bisa berdampingan 3 ini. Ya. Nah ini 3, ini 3. Nah ini lebih kecil-kecil ya. Mau kecilian misalkan elek, aku pengen rada gede ya, ini tinggal diatur aja. 2 misalkan ya. 1,5 bisa ya. Tidak harus bulat ya. Pecahan bisa 1,5, 1,7, 0,8 bisa. Oke, udah planknya ya, teksturnya sudah tampil, warnanya sudah, ini juga sudah. Ini tidak mengkilat, ini mengkilat, ini jelas tidak ya, karena dia bentuknya gambar. Ya. Oke, kalau sudah tinggal diklik saja kembali ke dalam solid view ya. Tujuannya supaya nggak terlalu lama ya, prosesnya nggak terlalu lama. Ya, ini sudah tampil.
ya. Kemudian pengen diberikan gambar background. Nah, gambar background berarti tinggal gunakan world. Ya, world itu ini. Sama dengan material bentuknya tapi beda ya. Ini di atas, ini di bawah. World ini digunakan untuk mengatur gambar lingkungan. Ya, lingkungan dari objeknya. Jadi ini objek sekelilingnya ini ditambahkan gambar dari world. Ya, itu. Nah, tinggal pilih world. Kemudian tinggal pilih dari colornya nih ya. Colornya ini tinggal diklik tanda bulatnya ini, tanda titik. Kemudian kalau sudah kita pilih tekstur environment tekstur ya. Environment tekstur, kemudian kalau sudah diklik tanda open folder ya. Setelah itu kita pilih gambar HDRI-nya ya. Nah, gambar HDRI-nya ini ya. Colorful Studio, Theater Setting, Compositing, kemudian Chelsea Stairs, ya ini HDRI semua. Kalau Castle Brick dan Plank ini untuk tekstur ya. Ini aja lah, preset kanal ya. Oke, ya. Ini sudah kita atur HDRI-nya. Sekarang tinggal kita lihat di dalam render view ya. Render view, nah di sini lingkungannya sudah kelihatan ya. Nah, ini gambar lingkungannya sudah kelihatan. Kemudian ini juga sudah ada pantannya ya, nggak memantulkan apa-apa karena dia drop ya. Kalau ini diibaratkan kayak karet, karet nggak bisa memantulkan gambar. Kalau ini seperti logam, logam yang agak mengkilat ya. Nah, ini logam yang agak mengkilat sehingga sedikit bisa memantulkan gambar ya. Kemudian ini plank ya, jelas nggak bisa memantulkan gambar ya. Nah ini untuk pengaturannya. Baik aja lah, ini untuk planknya nggak usah pakai tekstur. Teksturnya untuk apa namanya ini, plane-nya saja bisa ya. Kita bisa atur itu ya. Jadi ini tinggal diklik, kemudian nanti ini tinggal diganti ya. Tinggal diganti saja, ini dihapus. Nah, keliru, sorry, ini gambar lingkungan ini ya. Sorry. HDRI preset channel, open image. Ya, sudah ya. Kemudian diklik, kita pilih dari material ya, keliru ya, dari material. Kemudian untuk materialnya ini dihapus saja. Ya, dihapus. Kemudian buat baru lagi. Ya. Nah, ini kita kasih warna ya. Saya beri warna putih yang mengkilat, benar-benar mengkilat ya. Ini warnanya putih dibuat benar-benar mengkilat. Nah, kalau pengen dibuat benar-benar mengkilat, di sini nanti di dalam pengaturannya, ini kan Principal BSDF tapi dibuat dalam satu menu. Principal BSDF di dalam satu menu. Nah, pengaturannya itu ada dua yang bisa diatur, yaitu yang pertama metalik. Metalik ini kita buat pol, ya, nah, pol 1. Roughness-nya ini kita buat pol 0, ya. Jadi roughness itu kekasaran, ya. Jadi tampilannya kelihatan kasar ya, ini roughness. Jadi nggak bening, ya, nggak halus, ya. Nah itu, ini roughness. Jadi roughness-nya semakin besar dia kelihatan semakin pekat, ya. Tapi kalau semakin kecil dia kelihatan semakin transparan, ya. Kelihatan seperti transparan. Ini bisa memantulkan gambar lingkungan sekitarnya, ya. Nah ini dari roughness, metaliknya pol, roughness-nya pol 0, ya. Kalau warnanya diganti gimana ya nggak masalah ya, warnanya bisa ganti hitam misalkan, bisa saja, misalkan di sini diganti hitam bisa. Cuma memantulkannya beda ya, karena dia warna dasarnya hitam ya itu. Tapi tetap bisa kelihatan memantulkan objek ya. Abu-abu ya nggak masalah, bisa juga. Nah ini.
Ya. Kalau abu-abu hampir sama putih. Ya. Nah, kalau mau diganti warna, kita bisa ganti warna dengan warna-warna lain, misalkan kuning, biru, ya. Nah, ini kelihatan berbeda, ya. Terang birunya, nah putih ya putih terang, ya. Nah, ini di tengah-tengah ini. Nah, itu di dalam pengaturannya, ya. Udah, oke. Kita sudah punya 3 objek, kita lihat dari tampilan tampak depan. Ini sudah pada posisinya semua ya, tepat ya. Nah, saya kira nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya plan, ya plannya di sini perlu diubah. Nah, plannya tinggal diklik kanan, kemudian tinggal kita tambahkan material baru, ya. Kemudian new material, ya. Kemudian tinggal dibuka dalam model shading, ya, model shading. Kemudian dari model shading di sini, nah ini ada principal base dasarnya. Nah, ini tinggal tekan Ctrl Shift T ya. Kemudian ini diklik semua. Satu-satu ya pakai Shift ya. Nah, ini kalau sudah diklik Principal Texture Setup, kemudian kita lihat dalam tampilan, diganti ke layout ya kalau pengen menutup ini ya. Layout, kemudian kita lihat dalam pengaturannya ya. Ini render sudah. Nah, ini planknya sudah muncul ya. Kelihatan seperti tatanan papan ya. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, ini perbandingannya cukup besar ya. Jadi bisa pindah ke shading lagi, kemudian kita atur mappingnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sambil mengulang lagi materi yang kemarin sudah kita bahas ya. Sedikit mereview ya. Sorry. Ini 3, disamakan aja biar hasilnya presisi ya. Presisi itu berarti proporsional ya, proporsional. Jadi perbandingan lebar tingginya sama dengan awalnya ya. Ini sudah kelihatan banget tatanan papan dan kelihatan realistik ya. Jadi dengan menggunakan prinsipal BSDF ya, ini kita sudah bisa menampilkan gambar yang realistis. Ya, kelihatannya seperti objek 3D padahal sebenarnya gambar ya. Baik. Nah, kalau sudah jadi semua, kita bisa tampilkan objeknya. Ini bisa kita jadikan gambar ya. Bisa kita jadikan gambar dengan cara kita tampilkan di dalam kamera ya. Atau istilahnya kamera view. Kalau ini kan objek view ya. Kalau ini namanya edit view ya. Nah, selain objek view dan edit view ada kamera view. Nah, untuk mengatur tampilannya dalam kamera view, kita bisa tekan tombol 0 ya. 0. Nah, ini sudah tampil kamera ini. Tampilan seperti di dalam kamera ya. Nah, setelah kita tekan tombol 0, kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal mengatur tampilannya apakah pengen seperti ini ya. Oh enggak, saya pengennya tampil di samping. Nah, kalau tampilan kameranya ini pada garisnya ini berwarna hitam ya, itu berarti kita tidak bisa mengubah tampilannya dari sini. Digeser ya nanti otomatis keluar dari kamera view ya. Jadi kita tidak bisa melihat hasilnya dengan cara seperti ini ya. Ini nanti harus dikira-kira sendiri, ini dimiring-miringkan sendiri nih kameranya ya. Kameranya dipilih kemudian digeser sendiri, kira-kiranya gimana, diputar sendiri, kira-kiranya bagaimana sehingga bisa seperti tampilan yang diinginkan. Nah, itu kan susah ya. Kalau bagi yang sudah terbiasa nggak ada masalah ya. Ya. Tapi kalau yang bagi pengguna baru itu
cukup susah ngaturnya ya, membayangkannya cukup susah. Nah, Blender menyediakan fasilitas untuk mengunci kamera. Jadi ketika kita tekan tombol 0 di dalam keyboard ya, di dalam numpad-nya ya. Kita tekan tombol 0 di dalam numpad-nya, ini kita bisa klik pada garis kameranya ya. Nah, ini pada garis kameranya ini bisa kita klik. Klik sehingga dia terpilih berwarna kuning ya. Kalau sudah tampilannya ini kita kunci ya. Jadi kita mengaturnya itu dengan cara menggeser kamera tapi kita berada di dalam kamera. Istilahnya gitu. Melihat display ya. Seperti melihat display kemudian digeser-geser ya. Nah, untuk mengunci di sini nanti kita bisa menekan tombol N ya. N ini untuk menampilkan properti menu. Ini properti menunya ya. Biasanya aktif defaultnya itu di dalam ini, apa ini namanya? Item ya. Tampilan defaultnya itu biasanya item. Nah, kamera ada di dalam panel view ya. Jadi ini panel view, kita klik dulu. Panel view, kemudian kita klik lock camera to view. Nah, ketika sudah ada gambar warna oranye, itu berarti kamera sudah terkunci. Jadi ini kalau kita geser, dia sudah bergeser ya. Oh, berarti kurang kecil. Nah, ini diperkecil. Nah, ini enaknya dari tampilan kamera view itu seperti itu ya kalau kita lock. Ya. Kalau kita lock. Oh, kurang geser lagi. Nah, ini digeser lagi ya. Kemudian ditarik ke atas ya. Nah, ini nanti hasil gambarnya akan seperti yang kita tentukan ya. Tampilannya, hasil gambarnya ini tampilannya seperti yang kita tentukan. Nah, gini aja lah, cukup misalkan ya. Untuk ditampilkan sebagai gambar hasil misalkan. Bisa saja ya. Nah, untuk mengatur tampilannya menjadi gambar hasil itu harus kita render ya. Harus kita render, dan untuk merender itu nanti kita bisa menentukan pengaturan-pengaturannya ya. Bisa kita tentukan pengaturan-pengaturannya supaya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, yang pertama di dalam render itu yang perlu diatur ketika komputer kita tidak terlalu powerful ya. Ini yang pertama perlu diatur adalah datanya ini ya. Datanya ini, rendernya itu dibuat dalam 64 sampel atau sampling ya. Istilahnya dibuat kotaknya tuh jejer-jejer sebanyak 16 ya. Jadi ini nanti di rendernya per kotak ya, 64. Jadi per kotak ini di render, per kotak di render, per kotak di render, seperti itu. Nah, ini bisa diubah menjadi misalkan 32. Apakah berpengaruh pada tampilan? Jelas berpengaruh ya. Itu. Tapi terkadang kalau misalkan kita paksakan ya bisa di render, cuma hasilnya lama. Ini kita coba yang dulu 32 aja dulu. Kemudian viewport ini kalau mau diubah juga boleh. Viewport ini menentukan tampilan sampling untuk tampilan layarnya ya, tampilan viewportnya. Ada 16 sampling. 16 sampling aja kayak gini ya, lumayan ya. Cuma di sini ada gambar yang noise-nya kelihatan banget ya, noise-nya kelihatan banget dikarenakan samplingnya kecil ya. Nah, ini kita lihat sama-sama di sini ya. Nah, ini noise-nya kelihatan banget ya, coklat-coklat ini noise. Harusnya shading tapi kelihatan kayak nyampur ya, nyampur dengan backgroundnya. Nah, karena samplingnya terlalu kecil ya. Kalau samplingnya besar biasanya bagus hasilnya ya. Baik, nggak apa-apa, untuk sementara itu dulu ya, disesuaikan dengan kemampuan alatnya. Ini saya tutup lagi menunya ya, menu propertinya saya tutup lagi dengan menekan tombol N ya, di dalam viewport. Nah, kemudian yang berikutnya di situ adalah yang bawahnya. Bawahnya ini untuk menentukan ukuran hasil ya, ukuran gambar. Secara default Blender menentukan HD, full HD ya, 1920 kali 1080 ya. Ini agak berat ya. Diubah aja lebih kecil
Bisa pakai 720. Kalau pengen dibuat seperti tadi ya 720 untuk lebar. X-nya ya, X-nya itu lebar. Kemudian untuk Y-nya, tingginya ini bisa kita atur 405. Jadi ukurannya lebih kecil, tapi dia dimensinya tetap tadi. Ya, kok 304, 405 ya. 405. Nah, ini sama kan? Sama dengan yang 1900 tadi. Cuma dia lebih kecil. Ya, ini. Pikselnya tidak sebanyak yang 1920. Ini nanti cukup signifikan ketika kita merender, ya, mengubah ini. Jadi satu ini tadi ya samplingnya, kemudian yang kedua resolusinya. Kalau animasi yang ketiga frame N. Nah kalau animasi, nah nanti kita bahas sendiri pada saat animasi ya. Itu. Dah, ya. Selesai kita atur resolusi XY, kemudian sampling renderingnya. Yang berikutnya yaitu kita tinggal tekan F12 ya, F12 12 ya. Nah ini, maka dia akan merender. Nah bisa Anda lihat rendernya ini cukup lama ya. Padahal di situ ukurannya kecil, samplingnya kecil. Nah ini dikarenakan, nah ini hasilnya ya. Ini hasilnya untuk yang sampling 32. Ya sebenarnya cukup lumayan sih ya. Nggak terlalu parah banget ya. Nah itu. Waktu renderingnya bisa dilihat di sini adalah 14 detik ya. 14 detik, 55 ya. Gitu. Ini di dalam pengaturannya ya. Kemudian ukurannya di sini ada memorinya, untuk memorinya 179 mega ya. Penggunaan memorinya, kemudian peaknya ini 160 mega. Nah, ini sudah jadi nih. Ya. Sudah jadi. Jadi kalau sudah, ini kita tinggal tekan F12 atau bisa pakai menu render, kemudian kita pilih render image ya. Sama ini ya. Hotkey-nya F12. Nah, nanti akan sama persis seperti yang ada di dalam tampilan kamera view. Kalau kita nggak menampilkan dalam kamera view, gimana langsung di render? Ya tetap ditampilkan dalam tampilan kamera view. Ya, oleh sebab itu tampilan kamera view ini harus diatur dulu. Pengennya gimana sih tampilannya nanti, misalkan. Ya. Nah, itu harus kita tentukan dulu, baru setelah itu di render. Ya. Nah, setelah di render, di sini bisa kita lihat bahwa untuk objek-objek yang ada ini sebenarnya agak berjauhan. Ya, cuma ditampilkan dalam satu tampilan kamera kelihatannya agak dekat. Ya. Ini jelas semua, ya, jelas semua. Kalau pengen dibuat dop gimana? Dop itu agak samar, agak burem. Ya. Istilahnya bokeh. Ya, kalau di dalam teknik fotografi istilahnya bokeh. Ya. Bisa kita buat ini bokeh kayak backgroundnya ya. Backgroundnya kan ini bokeh nih. Karena kualitas gambar sebenarnya ya. Nah ini backgroundnya agak burem. Ini mau dibuat burem juga bisa. Ya. Nah untuk mengatur itu, di sini nanti kita bisa menggunakan kamera ya. Pengaturan kamera. Jadi kameranya diklik dulu. Nah, kameranya ini diklik kanan atau di select dulu. Ya, kalau sudah di sini nanti ada properti kamera. Ya. Jadi properti yang ada di sini ini sesuai dengan objek yang dipilih. Jadi kalau kita pilih plane, ini nggak ada propertinya di sini beda ya. Itu. Kalau saya pilih kamera, nanti propertinya juga akan berbeda. Ya. Ini. Nah ini ya. Objek data, nah ini ya, objek data kamera ini ya.
Diklik saja objek data kamera, setelah diklik kameranya. Kemudian nanti di sini ada depth of field, ya. Nah ini untuk mengatur depth. Jadi diklik aja depth ya. Kemudian yang berikutnya panahnya diklik, dibuka ya panahnya. Kemudian kalau sudah kita tentukan untuk fokus distance-nya, ini kecil. Jadi kalau fokus distance-nya besar, 10 ya ataupun 20 misalkan ya, ini nanti akan terlihat jelas ya, dia akan kelihatan fokus ya. Nah kalau pengen dibuat buram di sini nanti kita bisa atur, misalkan 1, langsung aja diatur ke 1 ya nilai terkecil. Di situ nanti hasilnya bagaimana? Nah ini buram semua. Nah ini buram semua ini. Nah ini apa ini? Ini sampling. Ya, merender sekitarnya ya. Nah ini. Ya, gitu. Kalau 5, nah 5 di sini nanti agak jelas ya. Nah itu di dalam pengaturannya seperti itu. 3, nah ini bisa kita tentukan. Jadi ini fokus distance ini untuk menentukan titik fokus dari tujuannya. Ya. Mau dibuat buram itu bagaimana? Ya. Nah yang kedua selain fokus distance, ini kita bisa mengatur juga f-stop. Ya, f-stopnya ini kalau 2,8 itu dia tampil cukup jelas. Ya. Kalau misalkan saya kecilkan, misalkan 1, ya, nah nanti hasilnya ke buram, ya, dengan fokus distance-nya 3. Kalau fokus distance-nya 5 atau 10, ada efeknya nggak pengaturan 1 di situ? Tidak ada efeknya sepertinya ya. Karena memang fokus distance 10 ini cukup jelas, ya. Itu. Nah ini di dalam pengaturannya, ya. Ini saya atur 5, nah itu bisa. Nah ini sudah kelihatan agak buram-buram ini. Ya. Beda dengan 10 tadi. Ya. Kemudian kalau saya atur di bawah 1 bisa misalkan setengah ya, berarti 0,5. Ya. Nah ini jadi agak buram. Ya. Semakin ke belakang semakin buram. Ya. Secara otomatis titik fokusnya di bagian yang paling dekat dengan kamera. Ya, itu. Nah ini di dalam pengaturan objeknya. Kalau saya atur 1, ya nanti akan buram semua ya. Wah ini satu parah banget ya. Ketika ini kecil f-stopnya, ya. Nah itu di dalam pengaturannya, ya. Fokus distance jadi sangat dekat. Ya. Kalau kedekatan kan, coba aja tangan Anda dari jarak jauh ini kelihatan jelas, tapi ketika ditambahkan mata dia jadi buram. Ya. Objek kalau kita dekatkan dengan mata kita itu secara otomatis objek kita akan buram. Ya. Nah ini juga sama. Ketika fokusnya dekat banget dengan kamera, itu dia akan jadi buram. Ya, ini. Nah ini di dalam pengaturannya, saya atur 3 aja lah. Ya. Nah ini sudah cukup buram nih. Ya. Ini kenapa seperti ini? Karena dia refleksi ya, refleksi. Jadi refleksi itu sebenarnya kalau komputernya cepat prosesnya nggak kelihatan. Ya, itu. Nah ini bisa seperti ini karena PC yang saya gunakan itu tidak menggunakan VGA tambahan ya, dia pakai VGA bawaan Intel HD, ya Intel HD 5000, sehingga hasilnya kayak gini. Ya. Kalau ditambahi VGA Nvidia atau mungkin AMD ya, AMD Ryzen 5 atau AMD Ryzen 7 ya kalau yang paling bagus. Kalau Nvidia ya Nvidia minimal GTX lah ya. GTX 950 lah atau 960 itu sudah cukup bagus. Syukur-syukur 10 ya. 1060 atau 3060 itu malah bagus sekali ya. Prosesnya cepat nggak kelihatan ya.
Nah ini, ternyata dengan pengaturan f-stop kecil ini menjadi tidak fokus semua ya. Apalagi yang belakang-belakang tambah buram banget ya, termasuk backgroundnya ya. Gitu. Nah kalau fokusnya pengen saya pindah ke bagian objek tertentu, misalkan di fusionnya atau di ininya ya, objek warna merahnya, atau mungkin di papannya misalkan ya, bisa nggak? Bisa. Nah untuk memfokuskan pada satu objek dengan menggunakan depth of field, di sini nanti kita bisa pilih fokus on objeknya ya. Fokus on objeknya ini apa? Mau difokuskan di mana misalkan ya. Nah itu bisa. Nah untuk mengatur fokusnya di sini nanti tinggal kita klik titiknya nih ya. Nanti akan muncul ya. Mau difokuskan di kamera, cube, light, plane, sphere, atau Susin. Plane ini yang warna merah yang sudah saya edit. Sphere ini Susin. Ini plane ya. Kamera ya kamera. Light lampunya ya. Gitu. Tampilkan ke cube fokusnya, diklik aja cube. Nah, nanti di cube ini akan difokuskan ya, atau lebih fokus dibandingkan sekitarnya. Ya, kok nggak kelihatan fokus di sini karena fokus distance-nya masih terlalu besar. Ya, jadi ini bisa kita atur, misalkan saja 1. Nah, nanti kalau kita atur 1, ya, hasilnya bisa jadi yang lain buram, yang ini tidak buram. Ya, syaratnya lagi di situ tidak boleh saling berdekatan. Kalau objeknya itu saling berdekatan, maka nanti tidak terlihat efek pemburaman. Ya. Kemudian ini juga bisa diatur lebih kecil lagi, misalkan 0,3 ya, 0,2, 0,1 bisa. Supaya kita bisa melihat hasilnya. Ya. Nah ini buram ya. Ini buram sekitarnya buram semua, yang fokus hanya ini. Ya. 0,3 berarti bisa ya, bisa. Ya. Jadi diklik aja di sini, kemudian kita tentukan nilainya 0,3. Ya. Nah, buram tapi tidak terlalu seperti 0,1 tadi. Fokusnya di sini. Fokusnya diganti ke Susin, bisa. Jadi tinggal diklik, kemudian pilih Susin. Nah, ya. Yang ini buram, yang ini tidak terlalu buram karena dia mungkin agak dekat dengan Susin, ya. Sehingga tidak terlalu buram. Ini fokus di sini. Fokus di plane bisa. Nah, itu di dalam mengatur depth of field-nya, ya. Tuh. Nah, diganti di cube aja lah, ya. Susin biar kelihatan buram, ya. Atau blur. Nah, ini, ya. Kita buat 0,2 aja lah. Nah, hasil ini pengen di-render. Nah, untuk merender ya sama caranya ya. Pakai menu render, kemudian pilih render image. Nah, kita lihat hasilnya sempurna nggak untuk refleksinya ya, karena tadi masih proses kita render. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Untuk hasil ya, harusnya nggak ada masalah. Agak lama ya. Jadi seperti itulah ya. Kita gunakan kita gunakan software yang PC kita nyaman menjalankannya ya. Kalau PC kita nggak nyaman menjalankannya, kita melihatnya juga nggak nyaman. Ya itu. Efeknya masih kelihatan ya, ikut ke render ketika refleksinya ini belum selesai. Jadi ketika kita mau merender sebaiknya setelah refleksinya selesai. Nah, ini.
Nah, itu di dalam pengaturan objeknya, ya. Gitu. Nah, ini kalau kita pengen menentukan depth of field, ya. Nah, itu untuk penggunaan depth of field di dalam Blender. Jadi intinya di sini ya, ada di f-stop sama di focus distance, ya. Semakin jauh dia akan semakin kelihatan jelas, ya, dengan jarak tertentu, ya. Kalau terlalu jauhnya lagi akan kelihatan buram biasanya, ya. Terlalu dekat jadi buram, ya. Nah, itu. Nah, ini ketika kita pengen mengatur depth of field, ya. Kalau mau dibatalkan gimana ya, ini dicentangin, dihilangin aja. Nah, dia nggak akan proses dia untuk refleksi, ya. Jadi di sini bisa kita buat itu depth of field, ya, seperti yang kita inginkan. Nah, itu untuk penggunaan depth of field. Yang berikutnya penggunaan multi kamera, ya. Multi kamera itu berarti kita menggunakan banyak kamera. Di sini ada menyorot yang warna merah saja, ya. Di sini ada menyorot yang susin saja, bisa. Jadi nanti gantian ditampilkan di sini, tampilkan di sini, tampilkan di sini, ya. Itu bisa. Yang difokuskan di kamera 3, di kamera 2, kamera 1, atau bergantian juga bisa. Nah, itu di dalam penentuannya. Nah, untuk mengatur penggunaan banyak kamera, ya, mengatur tampilan di dalam objek yang menggunakan banyak kamera, berarti di sini nanti kita harus menambahkan kamera baru. Ya, menambahkan kamera baru. Kenapa harus ditambahkan kamera baru? Karena kan memang pengen kita fokuskan di satu objek, ya. Misalkan di sini, ya, atau difokuskan di ini, Suzen, ya, bisa saja. Nah, untuk menambah kamera itu sama dengan ketika kita pengen menambah objek. Ini saya ganti ketampilan solid view, ya, supaya prosesnya cepat aja sih. Nah, untuk menambah kamera ini kita bisa tampilkan dari tampak depan. Kemudian kalau sudah tekan Shift A, ya, Shift A. Kemudian kita pilih kamera. Nah, nanti di sini ada kamera 001. Ya, sekarang kita memiliki dua kamera. Cuma kameranya ngadepnya belum seperti yang kita inginkan. Nah, ini kita atur dulu dari tampilan tampak atas, ya, dengan menekan angka 7. Kemudian diputar, ya, pengen menyorot siapa, menyorot Susin, ya, tinggal diklik aja Susin. Nah, ini. Susan dan cube berarti ini digeser G, ya. Ya apa GX atau GY, ya. Nah, ini tinggal ditentukan. Ya. Atau Susan saja, misalkan boleh, ya. Nah, kalau sudah tampil tampak depan lagi, ini kita geser, ya. Kita geser agak ke atas, GZ. Nah, ya, kemudian tekan 0. Nah, ini bisa diatur nih. Loh, ketika ditekan 0 kok nggak aktif di sini kameranya, kok tampil di sini? Ya, karena defaultnya dia akan aktif di kamera pertama kalau kita tekan 0, ya. Nah, terus kalau tampilannya pengen diatur di sini gimana? Kita bisa gunakan kontrol 0. Nah, ya. Kunci dulu ini. Sudah dikunci belum? Oh, sudah terkunci. Ya sudah, nggak usah diatur lagi, ya. Ini tinggal di paste saja, susennya pengen ditampilkan yang mana, semuanya atau bagian-bagian tertentu. Nah, ini bisa kita atur, ya. Geser, nah itu bisa, ya. Nah, ini untuk mengatur tampilannya. Jadi nanti bisa pindah ke tampilan seperti ini, ya.
Kemudian tambah lagi 0. Nah, nanti posisi kamera berubah ya. Nah, posisi kamera berubah. Oh, menyorot susian dari samping ya, tinggal ditekan 0 lagi. Ini digeser aja, menyorot susian dari samping. Nah, ini. Nah, ini mengambil gambar susian dari samping. Gak apa-apa. Bisa ya. Nah, kita punya dua kamera sekarang. Ya. Kemudian tambah lagi misalkan ya boleh. Shift A, kemudian pilih kamera, ya, menyorot dari atas, ya berarti tinggal kita tekan satu, ya, satu atau tiga tambah kanan, ya, ini di R dulu, nah menyorot ke bawah, ya. Kalau sudah dipindah ke atas, ya G Z, nah ini ya. Apakah seperti itu yang diinginkan? Tinggal ditekan Ctrl 0. Oh, nggak kelihatan semua ya. Nah, ini putar aja, putar ya diatur sendiri lah. Pengennya gimana biar kelihatan semua. Ya, nah ini. Udah gini aja, udah kelihatan semua ini walaupun ada yang terpotong tapi nggak masalah. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tampilan biasanya ada 3 kamera, 1, 2, 3. Ya. Mengatur tampilannya sesuai kamera yang terpilih dengan menekan Ctrl 0. Ya. 0 lagi balik. Ctrl 0. 0-nya 0 di numpad ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti ini. Dah, misalkan jadi. Yang berikutnya pengen saya jalankan bergantian kameranya ya. Saya pengen jalankan bergantian kameranya. Nah, untuk mengatur itu, di sini nanti kita tinggal tentukan ya. Yang mau ditampilkan pertama mana dulu? Ini dulu. Boleh. Ya, atau yang atas dulu boleh. Ya. Ini diklik ya, kameranya. Kalau sudah, ini nanti ditarik agak ke atas ya untuk memperbesar tampilan timeline playbacknya ya. Gitu. Karena kalau tidak diatur di sini nanti tampilannya layar ini semua ya. Tampilan kamera ini semua. Nah, kalau sudah ditekan, kemudian ditekan Ctrl B. Kamera band. Jadi diposisikan di situ ya. Kamera 2. Sampai berapa ini? Sampai 60 atau 80 boleh. Sampai 60 aja lah ya. Kemudian sampai sini mau pindah kamera berapa? Pindah kamera 1, ini diklik. Ya. Nah, ini misalkan ya, tempatkan di sini langsung Ctrl B. Ya. Nah. Klik di dalam frame 120, kemudian aktifkan kamera 001 ya. Ctrl 0. Kemudian tempatkan di sini ya, Ctrl B. Nah. Di 180 balik lagi ke kamera 002 ya. Ctrl 0, tempatkan di sini pointer mouse-nya ya di bagian yang warna lebih gelap ini. Kemudian Ctrl B. Dah.
Kalau sudah, sekarang kita tempatkan di bagian awal, tampilkan dalam mode render, ya. Agak lama nggak apa-apa ya, yang penting kelihatan hasilnya. Nah, sekarang di play. Nah, ini tampilan pertama ya. Tampak atas. Kalau misalkan ditampilkan tampak atas mau dianimasikan muter-muter bisa. Itu nanti ya. Sekarang yang penting kita coba multi kamera dulu. Nah, ini tampil kamera yang awal ya, kamera defaultnya bawaan dari projectnya ya. Nah, ini sudah, kemudian nanti tampil di Fusion ya, kamera yang khusus menyorot Fusion. Nah ini, nah itu sudah berpindah-pindah sendiri ya, jadi sudah berpindah-pindah sendiri sesuai dengan yang sudah diatur ya. Balik lagi ke kamera kamera awal ya, kamera 2. Nah itu, begitu terus ya, berotasi terus dalam playnya. Kalau sudah jadi movie ini nggak berotasi ya. Dan kalau jadi movie ini nggak kelihatan ya. Gitu. Nah ini untuk penggunaan multiple kamera di dalam Blender. Multiple kamera di dalam Blender dan juga DOF ya, depth of field. Jadi bukan di tengah-tengah ini, keliru tadi saya ya. Nah, ini bukan di tengah-tengah ini, tapi di bawah ya, di bawah ini. Ternyata di bagian bawah ini khusus untuk penambahan keyframe kamera ya. Nah, ini di dalam penentuannya ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan kamera di dalam Blender ya. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan malam hari ini untuk mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D2 di Universitas Tekkom untuk materi mengatur dan menggunakan kamera. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini dan terima kasih yang sudah mau hadir ya. Kemudian mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dan mudah untuk dicoba. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.